Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Perkenalkan, nama saya Abi Fahri dengan nomor NIM 2012-478 dari Fakultas Tarbiyat dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAIC. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS Psikologi yang berjudul Memori dan Teori tentang Lupa. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Nasruddin telah memberikan tugas UTS ini. Yang pertama, pengertian memori. Memori adalah proses mental yang melibatkan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanggilan kembali informasi yang telah dipelajari atau dialami melalui panca indera, kemudian disimpan di otak. Memori memungkinkan kita untuk belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Pengertian memori menurut Sutrisno Ahmad, memori adalah proses menerima, menyimpan, dan memanggil kembali informasi yang telah diterima melalui panca indera kemudian disimpan di otak. Pengertian memori tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sutrisno Ahmad. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis memori. Yang pertama adalah memori sensorik. Apa sih itu memori sensorik? Memori sensorik adalah informasi dari indera kita yang disimpan secara sementara, belum diproses lebih lanjut. Seperti kita spontan melihat batu di depan kita, atau buku, atau bantal, atau handphone. Itu hanya sementara, seperti yang detik ingatan kita akan hilang. Yang kedua ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah informasi yang kita simpan sementara untuk tugas atau aktivitas tertentu sekitar 15-30 detik. Seperti kita akan mandi, menyapu, atau menonton televisi. Yang selanjutnya adalah memori jangka panjang. Apa sih itu memori jangka panjang? Memori jangka panjang adalah memori yang disimpan dalam waktu yang lebih lama, bisa bertahan hingga bertahun-tahun, seperti rasa traumatik atau kenangan yang mendalam. Contohnya seperti ketika kita waktu kecil pernah diantar oleh orang tua ke sekolah atau TK, atau pernah ditemani ke wisata seperti studi tour dan yang lain-lain. Selanjutnya ada proses penyimpanan memori. Yang pertama adalah penyandian atau encoding. Apa sih itu proses encoding? Proses encoding yaitu proses menerima dan mengubah informasi menjadi bentuk yang bisa disimpan dalam memori. Maksudnya adalah dalam proses encoding mengubah suatu sifat sebuah informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori seseorang. Proses encoding sangat mempengaruhi waktu lamanya suatu informasi disimpan dalam pikiran atau jiwa seorang. Proses ini dapat berlangsung sengaja atau tidak disengaja. Yang kedua ada penyimpanan atau storage. Apa sih itu proses storage? Proses storage adalah proses menyimpan informasi yang telah di-encoding. Maksudnya adalah proses storage juga biasa disebut juga dengan retensi, yang merupakan proses mengendapkan informasi yang diterimanya pada suatu informasi yang diterimanya pada suatu tempat tertentu. Sistem penyimpanan ini sangat mempengaruhi kepada jenis memori, baik itu memori jangka pendek maupun memori jangka panjang. Yang ketiga adalah pemanggilan atau retrieval. Apa sih itu retrieval? Retrieval adalah proses mengambil kembali informasi yang telah disimpan. Proses retrieval adalah proses mengakses dan mengambil kembali informasi yang telah disimpan. Dalam proses ini, seorang peserta didik berusaha mencari dan menemukan kembali informasi yang telah disimpan dalam memori untuk digunakan kembali, seperti proses pengambilan kembali hafalan rumus-rumus,
bacaan ayat-ayat atau suatu ilmu-ilmu tertentu. Mekanisme dalam proses mengingat sangat membantu proses otak didik untuk mengatasi permasalahan sehari-hari sehingga sering dikatakan belajar dari pengalaman. Hal ini terjadi apabila seorang atau peserta didik mampu menggunakan informasi yang telah diterima di masa lalu untuk memecahkan permasalahan yang ada di masa sekarang. Selanjutnya adalah teori-teori tentang lupa. Yang pertama, teori peluruhan. Teori peluruhan adalah informasi yang tidak sering digunakan akan secara bertahap memudar dari memori, seperti kita belajar hanya untuk mengingat sesaat, seperti masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu adalah termasuk teori peluruhan. Yang kedua ada teori interferensi. Teori interferensi yaitu informasi baru atau lama dapat mengganggu pengingat kembali informasi lainnya, seperti rasa trauma terhadap sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Itu akan mengganggu pengingat kembali informasi lainnya. Teori gagal pengambilan yaitu informasi masih tersimpan dalam otak, tetapi kita tidak dapat mengaksesnya karena kurangnya petunjuk atau kondisi yang tepat, seperti kenangan-kenangan yang samar-samar, jadi tidak jelas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Yang pertama adalah kualitas tidur. Kualitas tidur sangat berpengaruh pada faktor-faktor yang mempengaruhi memori, seperti ketika kita tidak tidur yang teratur atau jam tidur kita rusak akan mempengaruhi kinerja memori kita, sehingga kita lebih susah untuk mengingat-mengingat kembali pelajaran yang pernah diajarkan dalam pembelajaran. Yang kedua ada gizi dan olahraga. Kalau kita kurang gizi akan mempengaruhi kinerja memori kita, seperti makan makanan yang tidak mengandung banyak gizi, vitamin, atau karbohidrat, sehingga otak kita susah untuk bekerja dan menghilangkan hafalan kita. Dan olahraga juga mempengaruhi proses memori kita. Ketika kita olahraga akan membuat tubuh kita tetap sehat, otak kita akan tetap bekerja secara normal dan tidak mengganggu proses pekerjaan memori kita. Yang ketiga adalah latihan mental, yaitu dengan cara latihan mental tidak latihan mental yaitu menggunakan pada kita jangan terlalu memikirkan bagian kita tidak terlalu memikirkan omongan orang lain, sehingga mental kita tetap terjaga, tetap semangat, dan tetap mood. Selanjutnya, cara meningkatkan daya ingat. Yang pertama adalah perhatikan saat belajar. Artinya, fokus pada informasi yang ingin diingat dan buat asosiasi dengan informasi yang sudah ada. Maksudnya adalah kita fokus pada satu tujuan tertentu, jangan terlalu memikirkan yang tidak penting. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua ada ulangi secara berkala. Maksudnya yaitu ulangi informasi secara berkala untuk memperkuat ingatan. Seperti kita belajar sholat, kan itu diulangi dari kecil sampai sekarang, sehingga meningkatkan daya ingat kita. Yang ketiga ada gunakan teknik mengingat. Maksudnya adalah gunakan teknik mengingat seperti akronim, visualisasi, dan mind mapping. Yang keempat ada jaga kesehatan otak. Jaga kesehatan otak seperti yang sebelumnya, seperti tidur yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan berolahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan otak. Yang terakhir yaitu yang sangat penting untuk para mahasiswa, kurangi stres. Stres dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan untuk mengingat. Kurangi hal-hal yang membuat kita stres seperti percintaan,
pertemanan, atau hal yang tidak penting seperti bermain game. Kita harus mengurangi hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, oke, selanjutnya sudah selesai. Saya hanya menunggu waktu untuk melama-lamakan karena batas membuat videonya adalah 10 menit. Ada satu Ada salah satu YouTuber idola saya pernah mengatakan, masa lalu adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi, tetapi bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Anda boleh mengingatnya, tetapi jangan terjebak olehnya. Belajarlah dari kesalahan masa lalu, bukan mengulanginya. Itu adalah kata-kata dari YouTuber John IQ7. Terima kasih kepada Bapak Nasruddin yang sudah memberikan tugas UTS ini.